Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisa Fitri dengan NIM 203220082. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas PTS MK Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS saya dengan judul Sistem Manajemen Mutu Pendidikan. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama itu pengertian manajemen mutu pendidikan. Menurut Hadianto dan Siswantari 2010, mutu mempunyai arti, kualitas, derajat, dan tingkat. Dan menurut Abdul Hadis dan Nurhayati 2014, mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pengembangan SDM. Sangatlah penting untuk membangun suatu negara. Bahkan, dapat dikatakan bahwa masa depan suatu negara terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas. Pada saat sekarang ini, pendidikan yang berkualitas hanya akan tumbuh jika terdapat lembaga pendidikan yang berkualitas pula. Terus yang kedua itu pengertian sistem manajemen mutu pendidikan. Sistem manajemen mutu pendidikan adalah suatu pendekatan sistem yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua proses pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjut dan memenuhi kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan lainnya. Terus yang ketiga, pentingnya sistem manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan sistem manajemen mutu pendidikan, lembaga pendidikan dapat secara sistematis mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi. Sistem manajemen mutu pendidikan membantu lembaga pendidik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun fisik. Terus yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Sistem manajemen mutu pendidikan membuat lembaga pendidik lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Terus yang keempat, mendapatkan pengakuan. Lembaga pendidik yang menerapkan sistem manajemen mutu pendidikan seringkali mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dunia industri. Terus yang keempat, ada komponen sistem manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan dan sasaran pendidikan, serta merancang program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapainya. Terus yang kedua, pelaksanaan, melaksanakan program dan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga, evaluasi. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan hasil pendidikan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terus yang keempat, peningkatan. Melakukan tindakan perbaikan berdasar hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Yang kelima itu ada sistem manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan peserta didik dan orang tua. Dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, peserta didik akan lebih puas dan termotivasi untuk belajar. Terus yang kedua, meningkatkan reputasi lembaga. Lembaga pendidikan yang menerapkan sistem manajemen mutu pendidikan akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata masyarakat. Terus yang ketiga, meningkatkan daya saing.
lembaga pendidikan yang berkualitas akan diminati oleh calon-calon peserta didik. Terus yang keempat, mendukung perkembangan profesionalisme tenaga pendidik. Sistem manajemen mutu pendidikan mendorong tenaga pendidikan untuk terus meningkatkan kompetensinya.